335T 2026 kita kawal untuk rakyat. Mau masuk gedung aja tidak boleh, bos. Kenapa tertutup? Disewa pakai uang rakyat. Ya, boleh masuk, kita duduk di sini. Segel, kita segel. Kenapa tidak masuk? Spanduk pasang. BGN 42. Kenapa? Jadi gimana? Maksudnya nggak boleh? Bukan orasi, siapa yang mau demo? Saya nggak demo. Iya nggak apa-apa. Saya bukan mau press con di jalan. Ya, kan kita dapat laporan ya dari Pak Sony. Ya. Dia lagi ada rapat jadi jam 1. Iya betul. Saya di sini mau menemui teman-teman mitra yang saya undang. Ini kenapa ditutup? Tidak boleh masuk, Pak. Alasannya apa? Kenapa nggak boleh Perintah masuk? dari siapa? Ini gedung siapa? Itu. Pakai uang rakyat kan dibayarnya? Kenapa? Iya. Jadi kenapa? Kita nggak Memang ini pakai duit nenek moyang. nggak boleh. Kalau ini pakai duit nenek moyang nggak boleh masuk. Dibayar pakai uang rakyat sewa gedung ini. Hah? Kita nggak boleh masuk. Cuman nggak apa-apa, saya mau temuin teman-teman mitra, udah janjian di dalam. Kenapa urusannya? Saya udah janjian sama teman-teman mitra. Kenapa? Saya mau masuk. Bukan konfirmasi. Pertanyaannya adalah gedung ini dipakai uang rakyat, bos. Sewa pakai uang rakyat. Kita mau masuk, kenapa Anda halangi? Bapak berpikir, Gitu. kami tidak akan buat bikin onar. Kita mau masuk doang. Kita mau masuk. Bisa jelaskan? Ya, bisa nggak ke jelaskan saya? tidak? Apa bedanya kami dengan orang-orang yang di dalam? Apa bebernya? Kami warga negara juga. Ini kantor punya rakyat. Kenapa kami nggak boleh masuk? Pertanyaannya, ini Bapak sewa pakai kantong Bapak bukan? Pakai duit Pak Sony bukan? Pakai duit kepala BGN bukan? Pakai duit rakyat. Kenapa Kami tidak boleh? Sama aja. Sama aja, bos. ya? Hah? Takut ya? Nggak boleh masuk. Oh, berarti ketua aliansi ditolak masuk ya? Siap. Takut dipantau, ada apa ini? Apa ini? Gitu ya? Ada yang ribut-ribut? Iya, Bapak kemarin Itu kan menyuarakan press rakyat. Tidak ada izin kemarin. Mana izin? Kemarin Aturannya Bapak dari mana? press Aturannya ada dari izin, mana Pak. harus ada izin? Harus ada Aturannya izin. dari Mana mana? izin ya? Pasal berapa? Mana protapnya? Izin Pak, ini kan kita ngikutin SOP kita Pokoknya nih. Bapak tidak boleh masuk semua. Ngomongin tidak boleh. izin. Ngerti soal hukum Anda? Aduh. Jangan. Pokoknya tidak boleh masuk. Kalau tidak boleh masuk, kita duduk di sini. Ya, kita segel. Kenapa tidak bisa masuk? Spanduk pasang. Spanduk pasang. Kenapa tidak bisa? Disewa pakai uang rakyat. Ya. Saya udah koordinasi sama teman-teman mitra mau ketemu dengan Wakabadat ya, jadi jam 1 untuk kepentingan media saya undang. Tapi ini kan baru Tidak ada masalah. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Emang kenapa? Saya udah sampaikan kepada Bapak begini ya, saya mau datang. Ya, itu bijak. Saya Bapak mau datang, bijak. saya mau ngoceh di dalam. Boleh. Yang nggak datang dong. Udah oke. Ya, ketemu itu mau Bapak apa nih? bijak. Di dalam. Karena Bapak orang intelektual, Bapak orang yang paham. Bapak yang punya etika dan attitude. Ya, saya hormat sama Bapak. Saya hormat sama Bapak. Bapak orang yang punya etika dan attitude. Oh, ini punya rakyat, kenapa nggak boleh masuk? Jadi misalnya teman-teman ingin punya rezeki, pengen menjadi mitra, ya kan, untuk mengajukan nanti KSPPG. Nah pertama itu teman-teman yang paling utama adalah teman-teman mengusulkan titik terlebih dahulu melalui yayasan. Ya, ini polanya nih yang saya pelajari. Jadi melalui yayasan itu teman-teman mengusulkan titik, kemudian titiknya dicek nanti oleh tim verifikator bagaimana penerima manfaatnya 6 km itu harus terpenuhi 3.500 kurang-kurangnya 2.000 sampai 3.500 satu dapur untuk penerima manfaatnya. Siapa penerima manfaatnya? Anak sekolah dan ibu hamil. Iya. Itu ya. Yang pertama. Kemudian yang terjadi permasalahan hari ini adalah satu. Jadi teman-teman yang sudah mengusulkan titik disetujui nih sama tim verifikator.
Jadi pas mereka disetujui, jadilah mereka jadi dapur persiapan. ID SPPG-nya keluar. Muncullah mereka ketentuan-ketentuan untuk membangun 45 hari itu. Maka teman-teman mitra membangun. Nah, dilalanya yang hari ini dibilang rollback, jadi teman-teman sudah membangun dengan variatif persentase bangunan, ada yang 100%, 80%, 90%, 30%, macam-macam. Itu di rollback. Statusnya yang tadi sudah disetujui titiknya kembali diturunkan menjadi pengusulan. Jadi diusulkan kembali. Nah, yang paling kacaunya adalah pas mereka sudah penuhi semua, tahu-tahu pas diusulkan tertolak dengan alasan titik penuh. Kan kasihan duit orang udah ngebangun, Bos. Jadi mereka udah ngebangun korbannya. Iya. Jadi mereka sudah ngebangun. Ini Ibu Mitra. Ibu sini, Bu. Sampai berapa Ya. nilainya kira-kira berapa? Kalau ngebangun titik rata-rata variasi 1 miliar sampai 1,2, ada yang 800 juta, macam-macam. Kalau mereka sudah ada bangunannya, mungkin bangunannya disekat, dibikin beda-beda gitu ya. Tapi kalau yang bangun dari awal itu mungkin 1 miliar lebih sampai 2 miliar habis dengan peralatan dapur. Tapi ketika titik itu disetujui, apakah ada kontrak atau ada ikatan? Hanya petunjuk teknis. Kalau kontrak itu setelah sudah jadi baru itu di send kontrak. Nah, inilah curang dan liciknya. Saya orang hukum, jadi saya tahu persis. Jadi teman-teman mitra itu adalah orang yang sangat beresiko tinggi untuk mengalami kerugian. Karena tidak ada kontrak sama sekali. Hanya disetujui dapur, perintahnya adalah Anda membangun. Gitu. Membangun dapurnya setelah sudah jadi baru kontrak send. Mereka sebagai dapur barulah masuk tuh komposisi 2.000 untuk penerima mitra yang ngebangun gedung pengelolaan, 3.000 untuk operasional, 10.000 untuk belanja makanan. Kayak gitu. Sebetulnya yang hari ini banyak jalan, dapur-dapur itu dapur siluman semua. Tapi dapur yang terverifikasi grade A, itu kenapa kemudian kena rollback? Ini dapur-dapur yang siluman ini saya mau sebut, banyak sekali dapur-dapur yang tidak jelas, ipalnya tidak jelas, 100 meter ada dapur, tinggal cat biru jadi dapur jalan. Yang grade A-nya bagaimana teman-teman mitra-mitra yang di bawah ini? Bos, mitra itu saya mau katakan ya, mitra ini bukan orang bodoh, ini rata-rata orang-orang pintar semua. Mereka punya koneksi, tapi kalau tidak punya uang nggak jalan. Punya uang nggak ada koneksi juga nggak jalan. Tapi ada mitra yang betul-betul ingin mendukung program Bapak Presiden, yang dapurnya dikelola dengan baik, kemudian juga fasilitasnya cukup, ipalnya dijalankan, semua aturan mekanisme ditempuh, tapi tidak bisa operasional, gitu loh. Saya mau katakan begini ya, ini tegas saja, bahwa kan hari ini banyak orang bertanya, siapa sih tim verifikasinya? Apakah betul-betul ya ada tim yang resmi, yang betul-betul independen, yang melihat secara objektif? Enggak, Bos. Ini itu digunakan hanya satu server, Salome dia. Satu laptop rame-rame, ada portal dia kelola semua di situ. Linknya dari mana, servernya dari mana saya tahu, tapi saya nanti ungkapkan. Ya, pusatnya di mana ini? Jadi maksud saya janganlah ada semacam sabotase begini, gitu loh. Banyak mitra-mitra 6.000 lebih kena rollback, berapa puluh triliun uang itu dihabiskan. Jadi jangan di-prank masyarakat itu, kasihan. Tapi tadi ada disebut transaksi ya, ada transaksi atau diminta apa? Iya. Ada minta waktu. jadi gini, Bagaimana? biasanya gini. Jadi teman ini menurut keterangan teman-teman mitra yang sudah berjalan maupun yang kena rollback. Nah, jadi mereka itu variatif, Mas. Jadi dulu misalnya waktu awal-awal kan belum ada yang mau. Itu nggak sekeras sekarang, kasih uang kopi aja 5 juta gitu-gitu untuk 7 titik. Naik, makin kemari makin bulan makin naik, 20, 25 sampai angka sekarang itu di 300 juta, Mas. Jadi biar titiknya dapat itu Iya. bayar segitu. Iya. Itu yang saya ingin bicarakan sama beliau, usut tuntas. Kami datanya pegang ini loh, gitu maksud saya. Kenapa kok kami masuk aja nggak boleh? Oh berarti jangan-jangan setor, takut, gitu kan? Jadi wajar aliasi berasumsi, kan begitu. Tapi ada juga beberapa fakta yang tersebut nama-nama orang yang kami sebut, kan begitu. Berarti kalau kita datang secara resmi tidak diterima, nanti kami akan datang unjuk rasa gitu. Jadi kami akan bawa seluruh mitra di Indonesia, kita penuhi gedung BGN ini, ya. Nah, kita masuk aja nggak boleh, gitu loh. Harus pakai izin apa segala, izin dari apaan? Ini kan ngaco gitu. Berarti kalau gitu kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. Kita bawa semua mitra seluruh Indonesia, penuhi kantor BGN ini. Nggak ada gunanya. Ada total kerugian yang dialami oleh mitra kira-kira berapa? Kalau asumsi kan kita ngebangun aja ya, kan variatif, makanya kan saya bilang belum bisa
diincas berapa kerugian, karena yang pasti satu dapur itu 1,5 sampai 2. Mitranya ada berapa ya? Mitra itu total yang di informasi rilis yang resmi disampaikan oleh Pakabadan waktu itu adalah 6.018 dapur. Nah, kalau yang masuk di data kami 257. Ini yang kena rollback nih? Iya, yang masuk kami kan minggu lalu membuka call center. Ayo mana teman-teman yang terkena rollback, kita nanti bareng-bareng kita bantu, kita support. Gitu. Selain saya korek informasi mana saja sebetulnya kendala-kendala. Gitu. Nah, kendala-kendala juga ada satu lagi pesan kemarin tuh datang ke aliansi terkait dengan ahli gizi dan pengawas ahli gizi di lapangan itu gajinya banyak yang belum dibayar tuh. Kasihan tuh. Berapa bulan bang kira-kira? Ada beberapa informasi gitu, ada 2 bulan telat intinya, telat. Nah, maksud saya adalah kan nyawanya dapur gizi itu ada pada jantungnya itu di ahli gizi, maka ahli gizinya perhatikan seperti itu. Bang, berarti dari 200 mitra 200-an Ya 257 yang menghubungi call center mengirim datanya. rata-rata mereka sudah keluar uang 1 miliar. Variatif mas, karena ada yang baru 30%, tahu-tahu baru jalan 10 hari, tahu-tahu kena rollback, padahal udah disetujui 10 hari yang sebelumnya, tahu-tahu dia lagi ngebangun, kena rollback gitu. Saya Ahmad Yazdi, Ketum Aliansi APP BGN. Ahmad Yazdi 0813 10833 997. Ketum Aliansi APP BGN. BGN. Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional. 0813 atau Waka kita bisa cek berarti. Kalau itu kan malah terlepas daripada itu semua, kami support BGN terus meningkatkan pengawasan, agar tidak terjadi lagi kejadian semacam itu. Itu yang pertama. Tapi dari maraknya isu keracunan yang terjadi hari ini, jangan sampai reformasi atau perbaikan BGN mereka menyusupkan pesan pribadi. Artinya begini, yang sakitnya kaki, harusnya yang disembuhin kaki bukan kepala. Jadi yang bermasalah itu dapur yang sudah jalan. Kenapa kok yang dihajarnya dapur yang belum aktivitas? Itu maksud saya gitu loh. Nggak nyambung ini barang. Ini rasionalitasnya nggak ada, nggak jalan rasionalitasnya. Jadi saya mau menuntut dan meminta kepada tim verifikator, terutama Pak Wakabadan, Pak Tony Sanjaya, karena beliau ketua tim verifikator. Ini ada masalah apa? Pasti bang, kalau persoalan jalur hukum itu kan kita punya gugatan civil law, ya kan, gugatan class action masyarakat itu bisa kita lakukan. Hanya kan hari ini kami masih terus membuka call center untuk menyerap, karena ini kalau misalkan di satu titik saja kita bisa mengatakan ini sporadis. Tapi kalau hampir di semua titik nyanyiannya sama, berarti kan yang bermasalah bukan oknum kalau menurut saya. Contoh misalnya terkait kenapa saya bunyikan jual beli titik. Nyaris seluruh oknum itu berbunyi itu. Nyaris seluruh mitra itu berbicara itu. Seperti itu. Akar masalahnya di situ. Kalau menurut saya itu kalau udah baru menunjuk titik aja udah diminta, berarti kan udah selesai. Berarti gimana kesananya kan gitu, udah selesai. Solusi jangka panjang itu dihentikan atau diganti kepengurusan? Saya tetap menuntut Wakabadan dan Wakabadan mundur. Karena dia tidak mampu mengorkestrasi jalannya BGN. Programnya bagus mas, bagus banget programnya, sangat bagus sekali programnya. Tapi kepala-kepalanya tidak mampu mengorkestrasi anak-anak di bawah.
Kalau dia mampu mengorkestrasi mas, insya Allah selesai mas. Gitu. Kalau harus diganti siapa yang lain? Saya udah sebut namanya kemarin itu tanggal 4 Oktober. Nama-nama itu yang kebetulan muncul dan saya memandang itu menjadi benalu di BGN. Maksudnya pengganti kepala BGN. Gimana? Pengganti kepala BGN. Oh itu urusan Bapak Presiden. Kalau